Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Adlina. Di video kali ini aku bakal kasih tau ke kalian, aku bakal ngejelasin penyebab dolar menurun atau penyebab pendapatan kalian itu menurun. So, kalau buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Yap, aku buat video ini karena udah banyak banget aku mendapatkan DM, mendapatkan komentar di Instagram, dan pastinya komentar di YouTube. Kak, aku pemula nih kak, aku selalu mantengin nih estimasi pendapatan aku, dapatnya sekian. Tapi kok pas aku cek itu menurun ya, aduh itu kenapa YouTube-nya error kah atau gaji aku hilang atau gimana, kok bisa berkurang, sayang banget dong selama ini aku udah ngumpulin. Jadi di sini aku pengen ngejelasin, intinya kalian jangan panik kalau misalkan kalian ngeliat gitu kan di estimasi pendapatan kalian dolar kalian tuh berkurang. Sebenarnya nggak berkurang, tenang aja. Jadi di sini ada aturan atau kayak ada settingan yang akan menampilkan angka tertentu pada waktu tertentu gitu, dalam jangka waktu tertentu. Yang mana pada saat kalian buka biasanya itu dia langsung tersetting otomatis 28 hari terakhir. Jadi itu pendapatan yang ditampilkan pada saat kalian mengecek estimasi pendapatan. Tapi kalau misalnya kalian pengen tahu berapa sih jumlah pendapatan yang udah kalian dapetin selama ini, nah itu aku akan kasih tahu tutorialnya. Intinya kalian jangan panik, jangan mikir kalau misalkan gaji kalian udah dikumpulin itu terus hilang deh. Di sini aku bakal ngasih contoh kayak estimasi pendapatan dari salah satu subscribers aku, yaitu Dimas, dari Dimas Official. Jadi beberapa waktu lalu Dimas itu nanya gitu kan, pendapatannya dia menurun, dia termasuk YouTuber pemula gitu. Nah kenapa aku nggak pakai contohin punyanya aku? Karena kalau misalkan pakai punya aku, kan aku YouTube-nya tuh kayak udah bertahun-tahun gitu kan, otomatis angkanya itu bisa dibilang kayak udah lumayan banyak lah gitu, alhamdulillah. Takutnya kalau misalkan aku kasih pakai punya aku, kalian gak punya bayangan, ini mah Kadlina gajinya emang udah segini, emang udah sekian gitu kan. Jadi aku minta izin sama Dimas untuk menggunakan estimasi pendapatannya dia untuk melihat gitu kan, biar kalian tuh bisa tahu, oh bedanya tuh dilihat dari jangka waktu sekian, gajinya dia sekian. Terus kalau misalkan dilihat selama ini gajinya itu ternyata bertambah. Jadi intinya nggak ada yang berkurang. Dan di sini aku mau ngucapin makasih banyak buat Dimas yang udah ngizinin aku untuk make gitu kan, nampilin hasil estimasi pendapatannya dia. Jadi di sini tuh dia masih bisa dibilang kayak YouTuber pemula banget dan ngerasa khawatir kan kalau misalkan kenapa nih dolarnya berkurang, padahal kan udah bikin video, udah banyak yang nonton, tapi kenapa tiba-tiba dolarnya berkurang. Nah aku juga dapat informasi kalau misalkan yang memang untuk YouTuber pemula, terkadang YouTube itu mengalami error loh. Jadi kayak misalkan tiba-tiba aja pendapatan kalian 0, itu sebenarnya nggak 0 juga sih. Aku beberapa dapat kasus kayak gini juga, dan aku suruh ngeliat mereka coba deh lihat nanti beberapa hari ke depan gitu kan, nanti juga akan normal lagi. Jadi kayaknya emang kalau untuk YouTuber pemula mungkin kayak masih ada suatu penyesuaian atau mungkin segala macam dari YouTube, jadi seolah jadi pendapatannya 0 dulu gitu, padahal tuh enggak, nanti akan normal lagi. Dan sekarang aku mau ngasih lihat gimana caranya kalian untuk mengetahui berapa pendapatan yang udah kalian dapetin selama ini. Nah, buat kalian yang pengen tahu berapa sih sebenarnya jumlah pendapatan yang udah kalian dapetin, jadi kalian bisa tahu tuh kalau misalkan pendapatan kalian tersebut itu sebenarnya nggak berkurang, tapi karena ada settingan yang mungkin kalian belum mengetahuinya. Nah, di sini aku pakai aplikasi yaitu YouTube Studio. Buat kalian yang belum install, kalian bisa install aja di Play Store. Karena aku udah pernah install, jadi langsung aku klik open ya. Jadi fungsinya YouTube Studio itu banyak banget. Buat kalian yang masih pemula, aku saranin sih untuk kalian install YouTube Studio ini, karena ini tuh kayak hasil ringkasan, insight ya, data gitu yang kalian bisa dapetin seputar analytics kayak jam tayang, terus juga viewers, subscribers, komentar, semuanya kalian bisa dapetin hasil ringkasannya di sini, termasuk juga pendapatan kalian. Nah, kalau misalkan kalian udah install tadi YouTube Studio dan udah pernah login pakai aplikasi YouTube yang kalian install di HP, dia akan otomatis ke sign in gitu loh. Ini adalah channel YouTube kalian. Ini adalah tampilan utama pada saat kalian klik dari aplikasi YouTube Studio tersebut. Nah, gimana caranya Kak Adlina mau ngelihat berapa sih jumlah pendapatan aku sebenarnya, dan
kenapa bisa kurang. Jadi pada saat kalian menuju ke halaman utama ini, kalian langsung aja klik yang view more. Di sini aku pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan kalian tampilannya bahasa Indonesia, disesuaikan aja. Urutannya sih kayak letak-letaknya itu akan sama, cuma kayak beda bahasa aja. Langsung aja klik yang view more. Kemudian setelah kalian tadi klik view more itu, dia akan muncul kayak analytics, ada real time views, terus juga ada watch time, ada views. Dan kalau kita pengen lihat pendapatan, pilih menu yang di atas, itu ada revenue. Langsung aja diklik. Nah, ini adalah tampilan dari menu revenue atau pendapatan. Di paling atas itu ada submenu Your Estimated Revenue. Jadi kayak estimasi pendapatan kita. Nah, untuk lebih jelasnya langsung aja kita klik. Kalian bisa klik yang paling atas itu Your Estimated Revenue, langsung aja diklik. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini adalah jumlah angka pendapatan di pojok kanan atas itu. Di dekat grafik itu ada dolar, itu adalah jumlah pendapatan kalian. Nah, biasanya kenapa kalian nyangkanya itu pendapatan kalian berkurang atau kayak hilang tiba-tiba atau kesedot lah segala macam, karena kalau misalkan aplikasi atau tampilan analytics YouTube itu otomatis pada saat kita buka, otomatis pada saat kita mau tampilkan itu tulisannya adalah last 28 days atau kayak 28 hari terakhir yang akan ditampilkan di bagian analytics ini, termasuk juga estimasi pendapatan kalian. Kalian bisa ngeliat kan kalau misalkan yang ada di tampilan ini adalah pendapatan yang 28 hari terakhir aja yang dihitung, yaitu dari 8 Maret sampai 4 April. Dan jumlah dolarnya kalian bisa lihat sendiri di atas grafik itu ada tanda dolar. Nah, itu pendapatan kalian 28 hari terakhir. Jadi kalau misalkan pendapatan kalian kelihatannya menurun atau apa, itu sebenarnya enggak. Kalian bisa ganti settingan last 28 days-nya ini. Karena di sini ada berbagai pilihannya. Nah, di sini kalian bisa klik yang tadi last 28 days itu. Kalian bisa lihat hasil data kalian tuh 36 hari terakhir, kayak 1 tahun terakhir tuh berapa, atau lifetime. Nah, buat pemula biasanya aku saranin mendingan lihatnya yang lifetime. Jadi itu tuh kayak selama ini kalian nge-YouTube itu dari awal sampai detik ini tuh berapa. Nah, kalian bisa ceknya tuh yang lifetime. Dan kalau misalkan udah diganti settingan waktunya yaitu lifetime, dia akan otomatis menghitung analytics-nya ini yaitu dari awal kita punya channel. Kalau misalkan punya aku itu dari 7 Januari 2013 sampai hari ini yaitu 4 April 2020. Meskipun aku mulai aktif YouTube-nya itu kayak tahun 2017, tapi tetap aja si estimasi ini ngitungnya dari 2013. Meskipun 2013 aku juga belum dimonetisasi ya. Dan kalian bisa lihat perbedaannya, jumlah pendapatan kalian yang tadi 28 hari terakhir dengan yang lifetime atau yang selama ini itu pasti akan lebih banyak yang selama ini. Dan seperti yang udah aku bilang sebelumnya, kalau misalkan ngelihat total pendapatan aku, takutnya kalian gak ada bayangan, karena kayak mungkin kalian mikir, Kak Dina mah pendapatannya udah sekian kayak gitu kan. Nah, aku udah minta tolong kan tadi yang sama subscribersnya aku, itu Dimas. Aku bakal tampilin hasil analytics punya dia. Nah, ini adalah tampilan dari analytics punya Dimas Official. Pada saat dibuka YouTube Studionya, otomatis memang langsung settingannya itu 28 hari terakhir. Bisa dilihat itu ada tanda panah. Jumlah pendapatan yang didapat 28 hari terakhir itu adalah 12,24 dolar. Jadi ini adalah pendapatan yang didapatkan. Tapi pada saat kita ganti settingannya menjadi selama ini atau lifetime, itu langsung nambah tuh jadi 14,33 dolar. Jadi pendapatan kalian tuh sebenarnya nggak hilang, nggak berkurang, nggak dicomot, nggak apa segala macam. Semua itu tetap sama, tinggal settingannya aja kalian sesuaikan untuk kalian mengetahui berapa sih jumlah pendapatan yang udah kalian dapatin selama ini. So, segitu dulu aja caranya untuk mengecek pendapatan kalian. Semoga bermanfaat ya.
Yap, itu dia tadi adalah caranya untuk mengecek berapa sih estimasi pendapatan kalian. Dan bener kan, itu tren sebenarnya tuh nggak nurun. Jadi kalian tenang aja, jangan panik, jangan gimana. Pokoknya semua tuh bisa diatasi gitu kan. Asal kalian mau mencari informasi, mau mencari ilmu, insya Allah akan menemukan jawabannya. Dan segitu dulu aja video aku kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya. Jangan lupa buat like this video, subscribe dan komen, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. See you on my next video. Dadah!